Banyak orang merasa terkejut ketika mengetahui bahwa pria dan wanita sama-sama dapat mengalami orgasme selama hubungan intim, tetapi dengan frekuensi yang berbeda. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pria cenderung lebih sering mencapai orgasme saat berhubungan dibandingkan wanita. Namun perbedaan ini tidak berarti bahwa kenikmatan wanita itu misterius, rumit, atau sulit dicapai. Faktanya penyebab utamanya adalah kurangnya edukasi dan pemahaman yang benar tentang bagaimana tubuh wanita merespons hubungan intim, rangsangan, dan keterikatan emosional. Mengapa hal ini sering diabaikan oleh banyak pria? Alasannya adalah karena sebagian besar orang mendapatkan informasi pertama mereka tentang seks dari internet, film, atau konten dewasa yang dibuat untuk hiburan, bukan untuk edukasi. Hal ini membentuk persepsi yang tidak realistis tentang bagaimana hubungan intim seharusnya berlangsung, seberapa cepat rangsangan terjadi, dan apa yang dianggap normal atau tidak. Akibatnya, muncul kebingungan, frustrasi, dan terkadang kurangnya kepercayaan antara pasangan. Memahami dasar tubuh wanita. Pemahaman yang benar tentang kenikmatan dimulai dari pengetahuan dasar tentang anatomi tubuh. Bagian luar organ reproduksi wanita disebut vulva, yang mencakup labia majora, bibir luar, yang berfungsi melindungi bagian dalam, serta labia minora, bibir dalam, yang berbeda-beda pada setiap wanita dalam hal bentuk, ukuran, dan warna. Perbedaan ini sepenuhnya normal, karena tubuh manusia tidak memiliki satu bentuk standar. Psikologi dan daya tarik wanita. Di bagian atas vulva terdapat klitoris, yang merupakan salah satu organ paling penting dalam kenikmatan seksual wanita. Meskipun bagian yang terlihat kecil, sebagian besar strukturnya berada di dalam tubuh dan memanjang di bawah permukaan di sekitar area vagina. Oleh karena itu, klitoris menjadi elemen utama dalam rangsangan karena mengandung jumlah ujung saraf yang sangat banyak, lebih dari bagian tubuh lain yang khusus untuk sensasi. Saat terangsang, klitoris terisi darah dan menjadi lebih sensitif serta responsif terhadap sentuhan, tekanan, dan stimulasi. Menariknya, klitoris dan penis berasal dari jaringan embrio yang sama pada tahap awal perkembangan, sehingga keduanya memiliki mekanisme respons yang serupa. Di bawah klitoris terdapat lubang uretra, dan di bawahnya lagi terdapat pintu masuk vagina, yaitu saluran otot yang elastis dan mampu meregang serta menyesuaikan diri selama hubungan intim atau persalinan. Di sekitar vagina terdapat otot dasar panggul yang berperan penting dalam sensasi, kontrol, dan kenyamanan selama hubungan. Area G. Banyak orang pernah mendengar tentang apa yang disebut sebagai titik G, yang sering digambarkan sebagai area rahasia untuk kenikmatan yang intens. Namun, sebenarnya ini bukan satu titik yang spesifik, melainkan area sensitif yang terletak di dinding depan vagina, dekat dengan pintu masuk, di mana terdapat struktur kelenjar internal yang dapat merespons tekanan dan stimulasi. Sensitivitas area ini berbeda pada setiap wanita. Beberapa merasakan kenikmatan yang tinggi, sementara yang lain mungkin merespons secara netral, dan terkadang bahkan merasa tidak nyaman. Semua respons ini sepenuhnya normal. Faktor waktu dalam rangsangan. Salah satu faktor penting lainnya adalah waktu. Rangsangan pada pria biasanya lebih cepat dan bisa terjadi dalam beberapa menit, sedangkan wanita umumnya membutuhkan waktu lebih lama dan proses yang bertahap, yang melibatkan relaksasi emosional, stimulasi fisik, dan rasa aman secara psikologis. Tubuh bisa memerlukan waktu antara 15 hingga 45 menit untuk mencapai respons penuh. Selama waktu ini, aliran darah ke organ meningkat, vagina menjadi lebih elastis, dan mulai terjadi pelumasan alami yang membantu mengurangi gesekan serta meningkatkan kenyamanan. Kesalahan yang harus dihindari. Melewatkan tahap pemanasan dan langsung menuju penetrasi dapat membuat pengalaman menjadi kurang nyaman atau bahkan tidak menyenangkan. Sebaliknya, pendekatan bertahap melalui ciuman, sentuhan, dan foreplay membantu meningkatkan rangsangan
serta membangun ikatan emosional yang lebih dalam antara pasangan. Selain itu, kurangnya pelumasan alami tidak selalu berarti rendahnya hasrat, karena hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor seperti stres, kelelahan, perubahan hormon, obat-obatan, dan kondisi kesehatan secara umum. Oleh karena itu, penggunaan pelumas adalah hal yang normal dan bermanfaat untuk meningkatkan kenyamanan, serta tidak menunjukkan adanya masalah. Komunikasi antara pasangan. Komunikasi antara pasangan memainkan peran penting dalam kualitas hubungan intim. Pernapasan, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan komunikasi verbal semuanya membantu memahami apa yang dirasakan oleh pasangan. Selain itu, pembicaraan terbuka tentang keinginan dan batasan menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan saling menghormati. Penutup dan rekomendasi. Kenyamanan psikologis dan rasa aman secara emosional merupakan faktor utama dalam mencapai kenikmatan yang utuh. Ketika seseorang merasa tenang dan percaya dengan pasangannya, tubuh akan menjadi lebih responsif dan mencapai tingkat rangsangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kecemasan, ketakutan, dan stres dapat menghambat respons alami tubuh dan mengurangi kenikmatan. Pada akhirnya, hubungan yang sehat dibangun atas dasar rasa ingin tahu bersama, saling menghormati, memahami perbedaan individu, dan tidak terburu-buru. Hubungan yang baik bertumpu pada kepercayaan, komunikasi yang kuat, serta menikmati pengalaman secara alami tanpa tekanan atau perbandingan. Karena hubungan intim bukanlah sebuah ujian, melainkan interaksi manusia yang didasarkan pada rasa hormat, pemahaman, dan proses belajar bersama.